Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Nurse Wiwi Herdalisa, Sarjana Keperawatan Magister Kesehatan. Saya dosen tetap pada program studi keperawatan D3 Fakultas Kesehatan dan Farmasi Universitas Bani Saleh. Saya mengajar mata kuliah keperawatan dasar. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu keperawatan dasar dengan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan sebagai syarat sertifikasi dosen tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek. Saya akan memaparkan unsur kinerja Tridharma bidang pengajaran sebagai bagian dari kerja Tridharma perguruan tinggi atau PDD UK TPT bidang pengajaran. Saya akan memulai dengan deskripsi umum terkait mata kuliah keperawatan dasar dengan bobot 5 SKS terdiri dari teori 3 dan P2. Mata kuliah keperawatan dasar merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 pada program studi D3 Keperawatan, Fakultas Kesehatan dan Farmasi Universitas Bani Saleh. Mata kuliah ini menguraikan tentang konsep kebutuhan dasar manusia, prosedur keperawatan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia dengan menggunakan, memelihara, dan menyimpan alat kesehatan yang sering digunakan dalam pelaksanaan asuhan keperawatan. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah meliputi 1. Menguasai konsep kebutuhan dasar manusia. 2. Menguasai prosedur keperawatan dalam memenuhi kebutuhan oksigen sesuai dengan standar prosedur operation. 3. Menguasai prosedur keperawatan dalam memenuhi kebutuhan cairan dan elektrolit sesuai dengan SPO. 4. Memenuhi prosedur keperawatan dalam memenuhi kebutuhan nutrisi sesuai dengan SPO. 5. Menguasai prosedur keperawatan dalam memenuhi kebutuhan eliminasi sesuai dengan SPO. 6. Menguasai prosedur keperawatan dalam memenuhi kebutuhan aktivitas sesuai dengan SPO. 7. Menguasai prosedur keperawatan dalam memenuhi keperawatan diri dan berhias sesuai dengan SPO. 8. Menguasai prosedur keperawatan dalam memenuhi kebutuhan istirahat dan tidur sesuai dengan SPO. 9. Menguasai prosedur keperawatan dalam memenuhi kebutuhan keseimbangan suhu tubuh. 10. Menguasai prosedur keperawatan dalam memenuhi kebutuhan rasa aman dan nyaman sesuai dengan SPO. 11. Menguasai prosedur keperawatan pasien menjelang dan akhir kehidupan sesuai dengan SPO. Bahan kajian dan materi pembelajaran meliputi teori kebutuhan dasar manusia, teori kebutuhan manusia menurut Maslow, kebutuhan spiritual, kebutuhan menjelang akhir kehidupan, faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan kebutuhan dasar manusia, tindakan keperawatan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah pembelajaran ceramah, diskusi, tugas kelompok, studi kasus, demonstrasi, role play, simulasi, lab skill. Untuk alokasi waktu dapat dilihat pada uraian perkuliahan dan praktikum. Untuk media pembelajaran yang digunakan adalah modul RPS, PowerPoint, studi kasus, dan artikel ilmiah. Video pembelajaran dapat berbentuk micro teaching atau kuliah hybrid melalui Zoom dengan bobot penilaian, penugasan 15%, UTS 20%, UAS 30%, praktek lab 30%, dan kehadiran 5%. Penilaian dalam proses pembelajaran dilakukan secara objektif dan transparan berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Beberapa indikator utama yang digunakan antara lain adalah ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif mahasiswa selama proses pembelajaran, serta kemampuan mahasiswa dalam menganalisis dan menyelesaikan studi kasus yang relevan dengan mata kuliah. Dengan pendekatan ini diharapkan penilaian tidak hanya mencerminkan kemampuan kognitif mahasiswa, tetapi juga menilai keterampilan berpikir kritis dan pemahaman aplikatif terhadap konsep yang dipelajari. Harapan saya, video ini dapat memberikan gambaran menyeluruh atas komitmen dan kontribusi saya dalam meningkatkan mutu pengajaran di perguruan tinggi. Untuk tahap berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah dan praktek laboratorium keperawatan dasar dengan materi perkuliahan pemenuhan kebutuhan ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua mahasiswa Ibu? Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Pagi hari ini kita
keperawatan dasar manusia dengan judul materinya adalah kebutuhan dasar eliminasi urin. Ya, baik, sudah siap semua untuk menerima materi hari ini? Siap. Baik, kita akan mulai untuk presentasi Ibu pada pagi hari ini. Konsep dasar eliminasi. Oke, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah mahasiswa mampu melaksanakan asuhan keperawatan pasien dengan gangguan eliminasi. Mahasiswa mampu melakukan keterampilan membantu memenuhi kebutuhan eliminasi di tempat tidur. Mahasiswa mampu melakukan proses pemasangan kondom kateter, dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu melakukan perawatan kateter. Pengertian dari konsep dasar eliminasi urin adalah eliminasi atau pembuangan urin normal adalah proses pengosongan kandung kemih apabila kandung kemihnya terisi. Eliminasi urin juga merupakan kebutuhan dasar manusia yang dalam hierarki Maslow ada di dalam kebutuhan apa? Fisiologis. Oke, ya, ada di dalam kebutuhan fisiologis. Nah, jika sisi perkemihan tidak berfungsi, maka hal ini akan mengganggu seluruh sistem tubuh yang lainnya. Oke, anatomi dan fisiologi sistem perkemihan sebagai berikut. Ya, dimulai dari ginjal, ada dua, yaitu di kanan dan kiri. Kemudian ada ureter juga ada dua, kanan dan kiri. Berikutnya adalah kandung kemih atau gelas, dan terakhir adalah uretra yang bermuaranya ke luar tubuh. Oke, ini kita akan bahas ya satu persatu dari anatomi saluran perkemihan. Yang pertama adalah ginjal, ya. Ginjal bentuknya seperti kacang yang terdiri dari dua bagian, kanan dan kiri. Produk buangan atau hasil metabolisme yang terkumpul dalam darah, dia akan melalui arteri renalis, kemudian difiltrasi di ginjal. Sekitar 20-25% curah jantung bersirkulasi setiap hari melalui ginjal, dan setiap ginjal mengandung 1-4 juta nefron yang merupakan pembentukan urin di glomerulus. Oke, nilai GFR rata-rata filtrasi glomerulus filtrasi rate atau GFR normal pada dewasa adalah 125 ml per menit atau 180 liter per 24 jam, dan 99%-nya di area absorpsi ke dalam plasma, sedangkan 1%-nya diekspresikan sebagai urin yang di dalamnya mengandung hidrogen, kalium, dan amonia. Berikutnya yang kedua adalah ureter, ya. Kemudian setelah dari ginjal, urin akan masuk ke dalam ureter, ya. Berikutnya langsung ke kandung kemih atau bladder. Panjang ureter dewasa sekitar 25-30 cm dengan diameter 1,25 cm. Lapisan dinding ureter itu terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama adalah lapisan dalam dari membran mukosa, kemudian lapisan tengah dari otot polos yang mentransfer urin dengan gerakan peristaltik yang disimulasi oleh distensi urin di kandung kemih. Kemudian lapisan luarnya adalah jaringan fibrosa. Kemudian dari ureter kita masuk ke kandung kemih. Kandung kemih tempat penampungan urin dengan kapasitas kurang lebih 400 sampai 600 ml, ya. Namun biasanya rasa ingin berkemih itu mulai terasa jika di kandung kemih sudah terisi sekitar 150 ml dengan pengeluaran urin normal rata-rata sekitar 30 ml. Oke. Letak kandung kemih ada di dasar panggul, ya, dengan otot-otot yang elastis. Karakteristik urin normal, ya, warnanya kuning terang, ya, kuning cerah, ya, bukan kuning pekat atau kecoklatan, ya, tapi kuning cerah yang dengan bau khas amonia, ya, yang merupakan pecahan dari urea oleh bakteri. Jumlah urin pada manusia tergantung dengan berat badan, namun di orang dewasa biasanya sekitar 1,2 sampai 1,5 liter. Ya, seperti apa kalau pada wanita khususnya dianjurkan untuk pembersihan ini kalian? Boleh ceboknya dari depan ke belakang, bukan sebaliknya dari belakang ke depan. Itu yang seringkali dilakukan salah sehingga mengakibatkan infeksi saluran kemih. Oke, kita lanjut. Faktor-faktor
yang mempengaruhi eliminasi urin antara lain satu, diet dan asupan ya. Biasa makanan dan minuman akan sangat mempengaruhi ya kondisi berkemih kita. Contoh misalnya kalau kita banyak makan makanan yang mengandung cairan ya, seperti buah-buah dengan kandungan cairan tinggi seperti semangka misalnya ya, itu tentu akan mempengaruhi faktor volume urin ya. Oke, alhamdulillah materi kita pada pagi hari sudah selesai. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya, masalah-masalah apa yang biasanya terjadi pada pasien dengan gangguan eliminasi? Ya, silakan. Ada retensi urin, ada inkontinensi urin, ada enuresis. Oke, bagus. Ada lagi yang bisa menambahkan? Ya. Ada ureterotomi, perubahan pola eliminasi urin. Oke, baik, bagus ya. Oke, berarti kalian sudah memahami ya untuk konsep dasar eliminasi ya. Dan dengan demikian maka selesai sudah perkuliahan kita pada pagi hari ini ya. Jika tidak ada pertanyaan lagi atau masih ada pertanyaan lagi yang lain? Tidak ada, baik ya. Ibu akhiri dengan sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan bertemu lagi di konsep kebutuhan dasar manusia yang akan datang. Selamat pagi semuanya. Ibu, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini bertemu lagi dengan Ibu. Kita akan praktek mata kuliah keperawatan dasar. Untuk tema kita pada pagi hari ini adalah membantu pasien buang air kecil dengan melakukan pemasangan kondom kateter. Pemasangan kondom kateter biasanya dilakukan pada pasien-pasien dengan masalah pada sistem perkemihan. Salah satunya yaitu inkontinensia urin dan enuresis. Jadi begitu urin ada di kandung kemih, dia tidak bisa mengontrol dan urin keluar dengan sendirinya, sehingga tentu akan mengakibatkan rasa aman nyaman pasien terganggu. Baik, kita akan mulai untuk melakukan praktek pemasangan kondom kateter. Kita siapkan pasiennya, peralatannya ya. Ada kondom kateternya, urin bag, kain alas, terus kapas DDT-nya, tisu, piala ginjal, dan sarung tangan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Belum? Oke, baik. Mari kita mulai melakukan proses pemasangan kondom kateter. Sebelumnya kita kontrak dengan pasiennya. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya dengan Suster Wiwi yang pada pagi hari ini akan membantu Bapak untuk pemasangan kondom kateter. Tujuan dilakukan pemasangan kondom kateter adalah untuk kenyamanan Bapak dalam buang air kecil dan juga untuk mencegah terjadinya infeksi saluran kemih. Baik, saya telah mengecek program terapi medisnya dan alhamdulillah tidak ada kontraindikasi, sehingga proses pemasangan kondom kateter apakah bisa kita lakukan sekarang? Oke, baik, bisa kita lakukan sekarang. Namun sebelumnya saya akan menyiapkan lingkungan dulu, yaitu kita akan memasang tirai ya untuk menjaga kenyamanan pasien ya. Berikutnya saya akan cuci tangan ya. Kita lakukan cuci tangan 6 langkah ya, biasa selesai. Kemudian kembali ke pasien dan menyiapkan pasien untuk melakukan pemasangan kondom kateter ya. Bentar ya Pak, kita persiapkan dulu. Dipersiapkan, kemudian memakai handskun,
Jika ada yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan saja kepada saya. Ibu, Ya. ingin bertanya, untuk pemasangan kondom kateter ini prinsipnya apa ya, Bu? Oh, baik. Prinsip kerja untuk pemasangan kondom kateter adalah bersih, bersih ya. Untuk kecuali untuk pemasangan kateter. Kalau untuk pemasangan kateter kita pakai prinsipnya steril, tapi kalau untuk kondom cukup prinsipnya bersih saja. Oke. Nah, sebelum kita memulai, mari sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Pak, saya sudah siap untuk melakukan proses pemasangan kondom kateter ya Pak ya. Ini piala ginjalnya didekatkan, pasien, kemudian dipersiapkan kondom kateternya, kapas DDT-nya. Ya Pak, saya akan mulai lakukan pemasangan kondom ya Pak. Kita bersihkan dulu ya alat genitalia pasien dengan gerakan melingkar dari ujung sampai ke pangkalnya, bahkan sampai ke skrotumnya dibersihkan. Oke. Kemudian kita keringkan dengan tisu. Berikutnya kita lakukan pemasangan kondom kateter dan kita persiapkan urin bag. Namun sebelumnya urin bagnya kita cek dulu ya, apakah dalam kondisi terbuka atau terkunci. Dan dalam kondisi harus dalam kondisi terkunci. Ujung dari kondom kateter kita lekatkan di ujung penis pasien, kemudian kita tarik ke belakang. Setelah selesai, berikutnya kita pasang plasternya. Untuk pemasangan plasternya tidak boleh terlalu ketat atau terlalu longgar, sehingga mengakibatkan kenyamanan pasiennya terganggu. Oke. Berikutnya ujung kateternya kita sambung dengan urin bag. Selesai, urin bagnya kita bisa pasang di sisi tempat tidur. Dengan demikian, jika ada produksi urin yang keluar, maka akan tertampung di urin bag, sehingga apabila ada pemeriksaan urin, kebutuhan untuk pemeriksaan laboratorium urin, maka urin bisa diambil dari urin bag. Demikian proses pemasangan kondom kateter sudah selesai. Alhamdulillah reaksi pasien juga terlihat lebih nyaman ya setelah dilakukan pemasangan kondom kateter. Kita rapikan kembali pasiennya. Baik Pak, pemasangan kondom kateternya sudah selesai. Dan berikutnya saya akan mengobservasi urin Bapak ya, apakah lancar atau tidak. Untuk berikutnya silahkan Sevi untuk ikut langsung mendemonstrasikan proses pemasangan kondom kateter. Silahkan. Dan setelah melakukan semua tindakan, kemudian kita membaca hamdalah, ya, kita kembali membuka lingkungan atau skerm pasien. Silakan Sevi. Sevi akan mempraktekkan pemasangan kondom kateter. Kalian tolong perhatikan baik-baik ya. Nanti bisa bergantian. Silakan Sevi. Ibu.
Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Perkenalkan, saya Nur Sevi, biasa dipanggil Nur Sevi. Saya berdinas dari pagi ini sampai siang nanti, dari jam 8 sampai jam 2 siang nanti. Tujuan saya ke sini untuk memasang kondom kateter sesuai prediksi dokter. Bahwasannya Bapak tidak bisa mengeluarkan buang air kecil, jadinya Bapak harus dipasang kondom kateter ya Pak. Untuk waktunya sekitar 15 sampai 30 menit. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik Bapak, kalau begitu saya izin merapikan alat terlebih dahulu dan mencuci tangan. Rapikan alat, cuci tangan, melangkah. Alatnya sudah siap ya Pak ya. Untuk posisinya apakah sudah nyaman Pak? Sudah, baik. Saya tutup privasi dulu. Setelah itu Untuk pemasangan kondom kateter prinsip kerjanya bersih ya, tidak harus steril. kita bersihkan terlebih dahulu ujung penis secara merata. Setelah itu batangnya selama lingkar juga. Setelah itu sepatunya, lalu dikeringkan dengan tisu. Setelah itu kita siapkan kondom kateternya. Kayak urin. Ya, urin bagnya sekarang itu disiapkan. Bismillah ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu kita tempel, kita ikat, jangan kekencangan, jangan terlalu lama. Ya, pemasangan perekatnya tidak boleh terlalu kuat dan tidak boleh juga terlalu longgar ya, untuk tetap menjaga kenyamanan pasien. Kita pasang urin bagnya, pastikan urin bagnya tertutup. Setelah itu kita pasang di sisi kasur untuk memantau seberapa banyak urin pasien yang keluar. Alhamdulillah ya Pak ya, pemasangan urin bagnya sudah selesai. Kalau gitu saya izin merapikan alat terlebih dahulu ya Pak ya. Baik Pak, gimana perasaannya setelah dipasang kondom kateter? Terasa lebih nyaman ya Pak ya? Baik, untuk selanjutnya nanti saya akan kembali lagi untuk mengecek seberapa banyak urin Bapak yang keluar. Adakah yang ditanyakan Pak? Tidak ada. Jadi kalau gitu saya permisi ya Pak ya. Assalamualaikum. Silakan kami duduk. Alhamdulillah, pemasangan kondom kateter
sudah selesai ya. Untuk mahasiswa yang lainnya harus mencoba secara bergantian satu demi satu sehingga kalian bisa terampil di keterampilan untuk pemasangan konon karakter pasien ya. Baik, Ibu akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Demikian pemaparan saya terkait pelaksanaan pengajaran, mulai dari perencanaan, proses pembelajaran hingga evaluasi dan penilaian. Saya senantiasa berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran yang aktif, interaktif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi mahasiswa. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang peran dan kontribusi saya dalam bidang pengajaran sebagai bagian dari tugas Tridharma Perguruan Tinggi. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.